Kita apa bilang? Grup Prolanis, Dokter Sonya, yes, 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 bilang gitu. 1, 2, Grup Prolanis, Dokter Sonya, yes, yes, yes. Oke? Coba nanti diarahkan semua, nanti ditonton ya, biar semua masuk. Tunjukkan ke paparan. Ini udah masuk YouTube channel gitu. Oke, ya 1, 2, 3. Grup Prolanis Dokter Sonya. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kita sekarang membahas olahraga bagi peserta Prolanis. Jadi kita sudah membahas banyak hal ya dalam 1 tahun ini. Bentar lagi kita mau akhir tahun. Jadi yang baru masuk mungkin di pertengahan. Nanti kita ulang lagi bahannya di tahun depan semuanya ya. Jadi kita bahas dulu. Ini foto kita waktu dulu ya. Kapan ini? Waktu habis senam ya. Jadi kita foto bersama di sini. Nah, kita sekarang membahas apa pentingnya olahraga bagi peserta Prolanis. Jadi kan tiang dari kesehatan dari grup Prolanis ada 3 apa aja? Obat, apa lagi? Pengobatan, olahraga, dan pola makan. Nah, 3-tiganya dilaksanakan. Tambahan 1 lagi adalah edukasi kita yang penyuluhan ini. Jadi harus diikuti amang-inang 4-4-nya biar sehat ya. Karena amang-inang ini kan Prolanis. Prolanis ada yang tahu nggak apa artinya? Program pelayanan penyakit kronis. Ya, jadi program itu program dari BPJS bagi peserta yang memakan obat seumur hidup. Amang-inang lah pesertanya ya. Jadi amang-inang mungkin yang nggak hipertensi dan diabetes ya memang tidak bisa masuk ke sini ya. Tapi kalau ada yang mau datang silahkan ya. Tapi sebaiknya yang datang ke sini adalah yang berarti yang amang-inang ini yang ada penyakitnya lah semuanya. Tapi yang sudah sehat istilahnya ya. Jadi harus menerima diri amang-inang bahwa saya ini penderita hipertensi, diabetes, tapi bisa hidup berkualitas. Walaupun memakan obat seumur hidup, tapi jangan kecil hati, karena kalau misalnya 4-4-nya itu amang-inang laksanakan, ya pasti bisa sehat ya, bisa panjang umur ya. Jangan nanti kena komplikasi seperti stroke, sakit jantung, apalagi amputasi kakinya apa enggak? Jangan ya. Oke, amang-inang. Apa itu olahraga? Olahraga itu adalah bentuk fisik yang terencana dan terstruktur, melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi amang-inang kalau misalnya menyapu termasuk olahraga enggak? Kenapa? Coba. Dia tidak terstruktur, kadang gerakannya ke bawah, kadang ke atas. Kalau menyapu kan tidak terstruktur kan, ya. Dan dia tidak meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, orang yang berat badan normal harus berolahraga setidaknya 30 menit dalam 1 hari untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar ya. Jadi olahraga itu harus minimal 30 menit. Amang-inang. Jadi kalau kurang 30 menit itu bukan olahraga namanya. Itu hanya gerakan fisik ya. Agar berat badan terjaga, dosis minimalnya itu, jadi olahraga itu amang-inang ada dosis, jangan salah. Bukan hanya obat yang punya dosis. Olahraga pun punya dosis. Ya lucu ya amang-inang ya. Olahraga pun ada dosisnya. Jadi dosisnya itu harus dilakukan. Dosisnya itu 150 menit. Kalau 150 menit berapa? 2,5 jam. Ini harusnya per minggu 2,5 jam dibagi dalam 1 minggu itu berapa kali coba? Ya, berarti 5 kali ya dalam seminggu. Itu yang paling bagus ya. Tapi tidak usah harus langsung 5 kali. Ya,
3 kali dulu, tapi dosis yang paling bagus adalah 150 menit dalam 1 minggu. Ya. Nah, itu untuk untuk olahraga sedang. Tapi kalau olahraga berat, Amang Inang olahraga berat itu seperti lari, itu 75 menit aja udah cukup. Ya. Jadi ini yang sedang ya. Oke. Sedang dan berat. Nah, denyut jantung maksimal. Nih ada rumusnya Amang Inang. Coba kita pinterkan dulu otak kita ya. Coba Amang Inang masing-masing coba ada kalkulatornya enggak dari HP. Denyut maksimalnya. Denyut maksimal 40 tahun. Nih contohnya biar enggak terlalu pusing mengukurnya. Nanti Amang Inang di rumah ukur masing-masing sesuai dengan umurnya ya. Kalau ada kalkulator di sini bisa langsung ukur berapa denyut maksimalnya. Misalnya umurnya 40 tahun. 220 dikurangi 40. hasilnya 180 kali per menit. Kalau denyut olahraganya harus 80% dari 180. Berapa itu? Coba. Nah, denyutnya itu harus 144 per menit dalam 1 menit olahraganya. Jadi Amang Inang coba hitung masing-masing ya. 220 kurangi umur ya. Lalu 80%-nya dari sana berapa? Nah, ini yang 40 tahun. denyut maksimalnya 144 kali per menit. Jadi saat olahraga itu jangan melebihi 144 nadinya. Ya. Cara menghitungnya Amang Inang di sini nih. Coba Amang Inang di sini. Pegang. Di dekat jempol ini. Di sini. Nih, pegang pakai 3 jari. Terasa nggak denyutnya? Nah, hitung dalam 1 menit berapa Amang Inang. Nah, nanti sesudah olahraga dihitung. Jangan lebih dari yang dihitung itu. Ya. Nanti kita hitung masing-masing lah Amang Inang di kalkulator ya. Jadi umur 40 tahun. ini tidak boleh di atas 144 kali. Kalau di atas 144 kali berarti terlalu cepat. Jadi harus dikurangi olahraganya ya. Udah ngerti ya? Itu tuh hasilnya 108 sampai 144 kali per menit ya. Nah, manfaat olahraga yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal. Nah, sekarang Amang Inang ini ada rumus lagi. Rumusnya itu berat badan kali tinggi badan pangkat 2. Misalnya beratnya seperti saya misalnya. Coba hitung. Berat saya misalnya 60 kilo. Dibagi saya tingginya 1,55. Dalam meter ya Amang Inang ya. Dalam meter 1,55 ya sama dengan 24. Nah, hasil saya 24. Berarti normal. Nih, berat badannya normal saya ya. Ini 18, saya hasilnya kan 24 ya. 18,5 sampai 24,9 itu berat badannya normal. Ngerti gak Amang Inang? Amang Inang ini kayak Inang inilah. Inang ini ya. Berat badannya berapa? 55 dibagi tinggi badan 156. Jadi 55 dibagi 1,56 kuadrat. Berapa coba hitung? 22 normal ini. Hasilnya 22, berapa? 22,6. Jadi Inang ini normal berat badannya. Jadi usahakan Inang lah berat badannya seperti ini. Dihitung nanti di rumah. Kenapa? Kalau berat badannya tidak normal nanti lututnya sakit, bebannya berat. Gak usah pedulikan omongan orang. Nanti kurus itu orangnya susah, gak banyak uang, itu gak usah pedulikan. Kita yang penting sehat. Karena kalau berat badannya melebihi normal, lutut kita nanti kerjanya berat.
Nanti udah apa? Nanti mau ke kamar mandi mau jongkok susah karena bebannya itu di lutut susah. Ya nanti Amang Inang nanti ada PR ya. Nanti di rumah coba difoto ini rumusnya. Nanti dipraktekkan di rumah. Nanti saya share aja di grup. Nanti kan ada YouTube channelnya kan? Nah, nanti nanti rumusnya nanti dihitung. Ya. Jadi yang berat badannya berlebihan coba dikurangi berat badannya. Ya, Mang Inang. Ya, nanti difoto, nanti di-share ya di grup. Oke, lanjut. Jadi kita udah ketemu 2 rumus ya. Mang Inang udah ketemu 2 rumus, diingat-ingat ya. Dicek di masing-masing menurut umur dan tinggi badan dan berat badan. Oke, lanjut. Makanya setiap kita BPJS dicek tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Manfaat olahraga itu meningkatkan kepekaan insulin. Jadi yang diabetes, kondisi ini dapat mengoptimalkan fungsi hormon insulin untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Jadi yang penyakit diabetes itu bagus olahraga. Kenapa? Jadi hormon insulinnya lebih peka, lebih kenal sama selnya ya. Dengan kadar gula terkontrol maka dapat terhindar dari resiko penyakit diabetes ya. Jadi yang diabetes itu wajib olahraga, hipertensi juga. Oke, lanjut ya. Manfaat. Nah, ini Amang Inang ingat nggak yang waktu ceritanya ini ada pintu. Ini yang ini ini kunci insulin. Ini darah. Darah itu pegang apa? Pegang apa kemarin, ingat gak? Darah pegang oksigen, pegang juga glukosa, gula. Nah, si darah ini mengantar, dia ngantar ini ceritanya ngantar. Ini yang dipegang itu kan glukosa, ya. Di si glukosa itu dia mau masuk ke sel, ya. Nah, dia nggak bisa masuk kalau kuncinya gimana? Nggak bisa, rusak, ya. Nah, kalau ininya bagus nih, senyum dia, masuk glukosanya masuk. Di sini gula darahnya rendah karena sudah masuk ke sel. Beda ini yang penderita diabetes sama Inang. Dia nggak bisa masuk, nempel terus di gula darah. Di sel darah. Ini sel darah merah ya. Sel darah merah ini kan bawa 2, oksigen sama gula. Si gula itu mau masuk ke sini, nggak bisa karena kuncinya rusak. Kuncinya, pintunya nggak bisa masuk. Nah, si sel ini padahal dia butuh tenaga. Jadi dia lewat aja. Jadi di sini sel darah merah itu banyak gulanya. Itu yang mengakibatkan orang kena diabetes. Ya, si gulanya itu nggak bisa masuk ke sel. Nah, ini supaya si kuncinya bagus, apa yang dilakukan? Olahraga. Supaya kunci pintu itu bekerja bagus, sensitif dia ya. Oke, lanjut. Udah ngerti Amang Inang? Udah lebih pintar kan? Ya. Jadi tubuh kita itu pintar, Amang Inang ya. Nah, manfaat olahraga berikutnya adalah mengurangi kadar kolesterol. Siapa yang kolesterolnya tinggi di sini? Hari itu, sekarang nggak lagi. Coba Inang ini tinggi siapa? Yang cek darah kemarin tinggi. Nggak usah malu. Coba angkat tinggi, nggak usah malu. Ya. Jadi kalau sering olahraga kan kolesterolnya bisa turun, ya. Nah, kajian jurnal Heart Circulatory Physiology menyebutkan melakukan olahraga kardio dapat menurunkan kadar trigliserida dan LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik.
Coba nanti diulang lagi ya Mang Inang. Mana yang jahat, yang kolesterol yang jahat yang mana? LDL dan ya betul Inang. Sama trigliserida. Trigliserida ya. Itu bukan trigil, trigliserida. Jadi perolahan di sini nanti pinter-pinter semua di sini. Udah bisa menyebut trigliserida. Itu yang jahat, nggak boleh jahat itu naik ya. HDL-nya yang baik harus naik. Ya. Nanti bulan 12 kan ada pemeriksaan itu ya. Nanti diusahakan nanti bagus hasilnya di bulan 12 minggu pertama. Manfaat olahraga berikutnya adalah meningkatkan massa otot. Semakin banyak otot, semakin banyak pula ruang untuk menyimpan glukosa dalam otot. Jadi tempat penyimpanan gula itu di otot. Kalau otot kita banyak, glukosa kita makin bagus, ya. Gimana meningkatkan massa otot? Sebenarnya harusnya latihan beban. Amang Inang nanti aqua, ada aqua enggak? Yang 1 botol, coba latihan begini. Gak usah takut udah tua. Nanti berotot enggak? Itu lumayan itu harganya 1 kilo. Nih gini aja nih. Nih terus gini. Dua-dua aqua itu yang diisi penuh itu membuat otot kita makin kuat otot apanya ya. Terus kalau mau kaki itu berdiri jongkok sama Inang. Nih, berdiri jongkok pelan-pelan aja, squat. Untuk kaki, ya. Jadi kalau meningkatkan massa itu tuh bukan yang olahraga apa yang kayak senam itu olahraga kardio, beda. Kalau olahraga meningkatkan massa otot itu dia diam tapi bawa beban. Kalau yang berdiri jongkok itu bebannya badan kita sendiri tuh. Coba latihan setiap hari 10 kali aja. Nanti ditingkatkan berdiri jongkok. Apa Inang gunanya squat? Nanti kalau Amang Inang nanti ke kamar mandi itu lebih kuat nanti. Nanti misalnya Amang Inang ke tempat umum yang nggak ada WC apanya, duduknya gimana coba? Susah kan? Nah dilatih aja dari di rumah. Jadi misalnya ada yang WC jongkok, Amang Inang bisa melakukan berdiri jongkok nanti. Ya? Oke lanjut. Nah manfaat olahraga itu meredakan cemas, khawatir, tertekan pada diri seseorang. Amang Inang merasakan nggak kalau lagi senam lebih happy, lebih senang, lebih pikiran lebih plong. Terus ketemu lagi teman-teman semua di sini. Kenapa? Karena ada namanya hormon endorfin keluar. Hormon endorfin itu hormon bahagia. Jadi pas lagi olahraga keluar namanya hormon endorfin, ya. Olahraga itu melepaskan bahan kimia di otot Anda seperti serotonin dan endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati. Jadi dia lebih bahagia, senang, gembira, itulah manfaat olahraga, ya. Lanjut. Manfaat olahraga adalah meningkatkan daya tahan tubuh lebih kuat, jadi tidak mudah sakit. Oke, lanjut. Manfaat olahraga menyehatkan otak, mempertajam ingatan, mencegah pikun dan menambah konsentrasi. Jadi tidak mudah pikun, ya. Memorinya tetap terjaga. Oke, lanjut. Manfaat olahraga apa aja yang harus dianjurkan? Jalan cepat, ya. Jogging itu lari. Ya, tapi jogging itu jangan langsung jogging, harus jalan cepat dulu. Ya. Pertamanya jalan lambat dulu, tapi tujuan akhirnya harus jalan cepat Amang Inang. Jangan menyerah dengan kondisi kita. Awalnya lambat, tapi lambatnya itu lama-lama harus makin cepat, ya. Tapi jangan dipaksa, ya. Karena perlu proses yang namanya olahraga, ya. Jogging, bersepeda, berenang. Jangan olahraga Amang Inang lagi sakit kepala, nggak boleh. Karena
yang hipertensi, mana tahu tensinya tinggi, itu nggak boleh. Kalau lagi sakit kepala, ditunda dulu sakit apanya, olahraganya, sampai sakit kepalanya hilang. Diobati dulu sakit kepalanya, ya. Jangan memaksakan diri, ya. Jangan mengalami tensi tinggi. Jadi makanya kalau di sini kan ditensi dulu. Yang di atas 160 sebelum olahraga jangan olahraga. Jadi Amang Ina kalau Amang Surung ya 150 masih bisa. Tapi kalau 160 tidak usah dipaksa. Duduk aja sebentar, ya. Atau diulang lagi, sudah 15 menit diulang lagi, mana tahu karena baru jalan jadi lebih tinggi, diulang lagi, ditensi ulang, ya. Nah, studi menemukan olahraga sebelum sarapan justru membuat tubuh lebih efisien menggunakan insulin. Ini berlaku juga bukan hanya untuk penderita diabetes, yang tidak punya diabetes pun bagus. Jadi Amang Ina jangan khawatir kalau olahraga itu belum makan, nggak usah khawatir. Justru Amang Ina insulin inang ini nanti lebih bagus nanti. Ya, jadi kan kalau kesini nggak usah makan, di sini kan disediakan juga makanan kan. Jadi justru olahraga saat puasa itu lebih bagus. Jadi hormon insulinnya nggak usah khawatir nanti. Aduh saya nanti pingsan, nanti lemas. Nggak usah, justru dengan olahraga membuat lebih bertenaga. Ya. Nah paling dari rumah minum yang banyak. Minum yang banyak baru apa ya? Karena di sini sediakan makanan, jadi jangan khawatir. Nanti kalau ada yang pingsan, adong doa. Tempat tidur, adong infus, tiang infus. Jadi nggak usah khawatir nanti pingsan. Kalau pingsan udah ada tempat tidur di sini. Ya, oke. Karena puasa itu amalnya bagus buat tubuh kita. Untuk apa? Apalagi habis puasa olahraga itu makin bagus, ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Amang Ina. Mungkin ada pertanyaan nggak dari Amang Ina? Ada yang mau ditanya nggak? Udah cukup ya, sudah jelas ya. Jadi sekarang olahraga ringan targetnya berapa? 3 kali dalam seminggu. 3 kali dulu, 3 kali. Udah itu dosis yang bagus tuh 5 kali dalam seminggu, ya. Kalau olahraga berat baru 75 menit gitu, ya. Oke, Amang Inang silahkan mencicipi makanan ya. Yang belum makan nikmati, yang udah makan juga nikmati juga. Oke, silakan. Ya. Udah.